Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Aenosfer 2021 presented by SMA Negeri 1 Cibinong. Balik lagi sama gua Muhammad Hindu Fatoni sebagai host atau presenter. Kali ini kita kedatangan tamu dari jurusan yang macam-macam nih, yang berhubungan sama alam. Ada agribisnis, ada perikanan, ada peternakan. Siapa aja sih orang-orangnya? Bolehlah kita kenalan sekarang. Boleh dari belakang. Oh ya, perkenalkan saya Dilah Haris Halidi ya, dari angkatan 43. Ini dari kampus Unsud, Fakultas Peternakan. Jurusannya peternakan? Ya, jurusannya peternakan. Boleh. Aku Gadis Ramadanti dari angkatan 44, jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya. Kalau aku Rifka Wafia Salsabila Rahman dari Universitas Diponegoro, Prodi Agribisnis angkatan 44. Jadi di sini kita kedatangan Gilang Arai dari peternakan, dari Ramadhani dari agribisnis perikanan, dan Rifkah dari agribisnis. Agribisnis. Ya. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya dan menyempatkan waktunya buat datang di podcast ini. Ini kaku banget ini. Jadi enggak sih, santai aja. Relax. Nggak usah tegang-tegang. Ya, saya baru pertama kali ngisi. Nggak usah kaku ya, santai. Enjoy. Oke. Sini boleh dong, kabar kalian baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik. Biar yang sakit ya. Sakit mungkin. Ya, kemarin sempat dikatain COVID gitu soalnya. Padahal enggak aman ya. Iya. Kalau lu COVID gua kena dong. Aduh, maaf ya. Ya. Langsung aja ya kita masuk ke pengenalan jurusan. Iko agribisnis sebenarnya. Iya. Agribisnis itu apa sih? Agribisnis itu kita tuh mempelajari pertanian di bidang bisnis. Kan agribisnis itu ada tetangganya ya. Kalau di fakultasku tetangganya itu sama agroekoteknologi sama teknologi pangan. Nah kalau misalnya agroekoteknologi itu dia teknologinya fokusnya. dia di on farmnya itu loh, pas pertaniannya itu loh, pas proses tanaman tumbuhnya itu loh, kayak gitu, agroekoteknologi. Terus kalau teknologi pangan dia pasca panennya, hasilnya. Kalau agribisnis yang memasarkan hasil panennya itu, kita kan bisnis ya. Setelah jadi baru lu. Iya, kita lebih bisnis kita bisnis di sektor pertanian. Kita yang memasarkan hasil pertaniannya gitu. Selain pertanian, ada nggak sih? Apa emang fokusnya di pertanian aja tuh? Oh kalau di Undip kan beda-beda ya agribisnis. Kalau di Undip tuh dapat peternakannya juga sedikit, lumayan dapat. Kalau lo dari Gadis deh, agrobisnis perikanan ya? Iya. Basicnya agrobisnis perikanan tuh sama kayak agribisnisnya ini. Dari hulu ke hilir, yang abis nanganin penangkapan budidaya perairan tuh masuknya ke agrobisnis gua bener-bener ngajarin pemasaran setelah itunya lah pokoknya. Cuman bedanya lu di perikanan. Iya, cuman lingkup perikanan aja. Kalau Gilang nih, boleh nih. Peternakan ya. Itu usaha membiarkan sih lebih ke hewan ternak ya, baik yang ada di darat, laut, udara gitu kan. Paling di udara kan kita bisa bilang lebah gitu. Di laut atau di air. Lebah ada tuh? Ada, pasti ada. Belajar. Sebenarnya ya untuk fokus yang di peternakan, saya di Unsud ya. Iya. Peternakan Unsud sendiri fokusnya lebih ke ternak konsumsi kayak misalnya ayam berdaging, kan, telur, sapi, kambing, domba kayak konsumsi makan ya. Sebenarnya di peternakan pun belajar juga ternak hobi gitu. Cuman kalau di Unsud sendiri nggak terlalu begitu difokuskan, jadi lebih fokusnya ke ternak yang untuk konsumsi aja. Buat produksi lah ya. Tapi sebenarnya untuk hewan yang di laut sendiri gitu enggak itu lebih ranahnya lebih ke anak-anak perikanan. Berarti lo lebih ke darat. Yang ke darat sama yang di udara. Kayak burung, ya, ayam, burung, sapi, babi. Kan jatuhnya ke unggas ya kalau misalkan burung ya. Tapi kalau misalkan yang di udara sendiri mungkin kita bisa bilang salah satunya adalah lebah gitu untuk madu. Kalau lu kok nih kan dari agribisnis ya, otomatis pertanian. Lu belajar sih pertaniannya kayak lu nanam padi atau emang lu cuma memasarkannya aja? Oh belajar juga, kan masih online ya, masih belum ada praktikum. Tapi gue waktu semester 1 ada praktikum nanam tumbuhan. Udah sendiri-sendiri di rumah. Terus kata kating-kating juga nanti bakal banyak praktikum sih sebenarnya.
nggak jauh-jauh dari nanam tumbuhan, sama peternakan juga dapat Kalau lu praktikum. di perikanan, lu ternak ya, ternak cupang kayak ternak apa di rumah gitu? Sebenarnya kalau Ada. ternaknya enggak, itu lebih fokus ke jurusannya budidaya perairan kan. Kalau gua adanya semester 1 kemarin tuh mata kuliah itu alat penangkapan ikan. Itu kalau misalnya offline katanya ada apa tuh namanya praktikum. Tapi karena gua online kan nggak ada. Terus ada dasar-dasar aquaculture juga yang bikin tambak itu ada. Tapi kalau budidayanya ternak, Budidayanya khusus nggak ada, cuman paling gambaran umum aja. iya gambaran umum Dari lu doang sih. sendiri lah. Apa? Kayak yang Lu belajar yang lainnya nggak sih? Apa emang udah fokus di ternak aja gitu loh? belajar sih, kalau misalkan gue tuh belajar ilmu kesehatan ternak ya, itu kan istilahnya kita nyerempet ilmu dokter gitu. Gua amat mas. Iya, maksudnya ntar lagi coba relax aja ya. Iya, itu apa namanya, belajar ilmu kedokteran gitu istilahnya ya. Walaupun ini lebih ke kesehatan ternak, Iya. terus juga belajar tentang pembuatan alat, belajar tentang pengolahan hasil ternak. pasti itu belajar, terus juga pembibitan dan segala macamnya itu kan rekombinasi gen, lalu fisiologi, reproduksi gitu kan, itu belajar. Banyak sih ilmu yang dari fakultas lain atau dari jurusan lain yang diterapkan juga. Bahkan kita belajar ekonomi. Dapat tuh ekonomi, berarti Belajar. memasarkan produk juga dapat tuh kayak agribisnis. Apa enggak? Apa ekonomi cuma ekonomi basic? Ekonomi Basic ya, yang basic aja, yang biasa gitu. Yang istilahnya malah ya, kalau misalkan gue mau jujur-jujuran ya, dari jurusan gue banyak yang kerja di bank. Asli. Banyak. Nggak, sebenarnya lebih ke jurusan atau jurusan itu nggak terlalu terpaku sama lu bakal kerja di situ sih sebenarnya. Bahkan lu aja, gue sebagai orang peternakan ya, misal gue punya beberapa cutting yang dia tuh gedenya jadi reporter, jadi jurnalis. Bukan ternak. Bukan. Tapi ya jurnalis tentang peternakan gitu. Tapi kan istilahnya kan Jauh dari apa yang dipelajari lah. gitu, nggak selalu lu tuh kuliah di peternakan, di perikanan ya, di agribisnis dibentuk untuk jadi pengusaha, nggak selalu kayak gitu, nggak, banyak kok prospek-prospek kerja yang lain yang emang bisa digeluti, nggak selalu itu aja. Jadi gitu ya, sedikit gambaran umum tentang jurusan agribisnis perikanan dan peternakan. Sekarang nih, gue mau nanya, kalian pada masuk kampus tuh dari apa sih? Mulai dari Mau dari siapa nih? Dari Jawab. siapa nih? Ini yang tengah dulu dah. Oke, Gadis. gadis. Aku masuk dari SBMPTN. SBMPTN. Iya. Boleh tahu tuh skornya berapa kurang lebih? Kurang lebih 550-an, 55 kalau nggak salah. 550 ya? Iya. Untuk di UB 550 di kanan. Itu Iya. kalau yang di UB ya? Iya, aku sekitar pilihan kedua. Pilihan kedua sih gitu? Pilihan kedua. Oh. Berarti 550 masuk ya? Terus siapa nih? Mau bilang apa? Itu dulu. Sweet deh, sweet. Coba sweet. Dia kalah deh. Lu Ya, kalah. Ya, aku lewat SBM. SBM. Lewat SBM. Untuk skor beda ya angkatannya ya. Beda. Gua angkatannya beda. Gua nggak tahu sih untuk sistem penilaian yang kemarin kayak gimana. Tapi Ya, kalau yang sistem gua dulu itu nilainya keluar dulu, Baru milih. Nah dulu skor gue itu sekitar, nggak sekitar, gue bakal bilang 599. 600 lah gitu ya. 600. Dan gue dulu ambil peternakan unsur itu pilihan satu. Lu kenapa sebegitu yakin ya sama peternakan unsur? Lu tau gak pilihan gue apa? Apa? Peternakan UB aja. Padahal kalau dari Minat. iya, lebih ini UB. Cuman karena gue udah pede aja gitu kan, gue bercanda aja gitu kan, bodo amat dah SBM gue kagak lolos, gue tinggal ngambil UM gitu kan. Tapi gue dengan pedenya ngambil ini dan udah gue pasti masuk gitu. Terima Dan ya alhamdulillah masuk. Ya itu sebenarnya kayak lagi main lotre aja sih. Jadi untung-untungan ya. tapi dan gue tanya juga teman-teman gue di sana rata-rata skornya itu Kurang lebih sekitar 580. Itu rata-rata ya. Temen gue yang paling rendah yang gue tanya itu dia 535 mas. 535. Tapi itu tuh kalau gue kan pembobotan ya, ada pembobotan ya, ada TPS TPA. Nah temen gue tuh ada yang 540
40 tapi dia nggak masuk. Dia mengambil di peternakannya itu UM. Nah, teman gua 535 ini masuk SBM. Nah, pas gua tanya itu perbedaannya dari mana? Ternyata nilai si yang 535 ini di TPS-nya gede. Berarti Bukan di TPA-nya. TPA itu yang ini, fisika, kimia, biologi, matematika. itu TPA, TPS itu yang skolastik ya, yang kayak tes IQ atau Iya. berarti mending fokus di TPS aja ya. Iya. Kalau misalkan mungkin buat gambaran aja ya teman-teman yang bakal nanti UTBK. Kalau lu kok Kalau gue di Undip itu masuk lewat jalur mandiri. Itu rata-rata nilainya pakai rapot kan. Mandiri Undip tahun ini tuh pakai rapot karena full rapot karena pandemi. Itu rata-rata gue 86, tapi temen gue ada yang 85, ada yang 84. tapi buat alumni, Buat lu alumni. ada nggak sih sebelum lu tuh ada nggak sih yang di agribisnis? Apa emang lu pertama kali nih dari SMA Negeri 1? Enggak, kenalan sama Kak Sarah ada. Ada dari SMA. Iya, Berarti iya. alumni sedikit ngaruh ya. Ya, ada alumni Undip ya. Undip. Kasara. Kenal nggak lah? Kak Sarah. Nah, lu Angkatan dulu 42. 2019 atau satu tahun di atas. Ya benar. Ya nggak tahu lah. Untuk Barangkali kan lu yang sudah lama bergelut dengan siswa-siswa lain selaku OSIS kan, ya udah Mungkin. gua kan apatis dulu. Apatis jadi ketua futsal. Sebisanya lu ngomong apatis. Terus dunia awal kampus kalian gimana sih? Maksud gua gini loh. Kalian apa sih rasanya, first impression kalian? Lolos di jurusan kalian tuh gimana? Seneng kah atau emang karena main jurusan pelarian atau apa? Apa emang sesuai minat kalian? Boleh dari lu lah. Gua sih dari awal ya. Emang kan udah dari awal emang pengen ngambil peternakan. Sebenarnya dulu gua ada kebimbangan sih untuk mengambil jurusan peternakan jadi. Gue pengen ngambil yang tetap di saintek, tapi yang gue pikir itu nggak terlalu berat. Dan tercetuslah ide untuk masuk ke peternakan. Sebenarnya nggak ada benar-benar kayak ilmu dasar atau gue hobi atau ke ini nggak. Cuma pengen gitu aja. Gitu. Kenapa nggak kehutanan aja? Kalau emang lu mau menghindari yang saintek gitu. Gue ada pikiran, cuman gue lihat yang kehutanan ini kan adanya IPB sama UDM ya, dan agak berat juga. Dan gue nggak mau terlalu istilahnya memaksakan diri untuk ngambil jurusan itu. Nanti kalau misalkan gue nggak masuk malah kerepotan sendiri gitu kan. Terus gue nanya-nanya juga, peternakan ini salah satu yang istilahnya grade-nya masih nggak terlalu tinggi gitu, yang buat bisa digapai gitu kan. Dan ternyata pas gue begitu masuk ke peternakan, selama masa perkuliahan di awal-awal ya, yang gue pikir bakal biasa aja gitu, nggak terlalu berat gitu. Ternyata enggak, itu bohong gitu, nggak sama sekali. Jadi Ternyata kalau di peternakan berat ya. yang namanya kuliah di saintek ya, khususnya di saintek, mau lu seremeh apapun jurusannya, gue nggak ngatain peternakan remeh, gue nggak ngatain peternakan remeh. Jujur, kalian ini jurusan bagus banget dan tentunya. Kalau misalkan memang kalian emang mau masuk peternakan atau mungkin perikanan atau mungkin juga pertanian yang itu kan rata-rata orang-orang malah ngeledek ya, jadi apa petani gini ya kan, peternak lu main di tai sapi gitu kan. Biasa kayak gitu kan. Enggak, ini jurusan bagus gitu. Bahkan lu belajar ilmu apa aja, dan kalau misalkan lu nganggap ini jurusan yang bakal kuliahnya santai enggak. Jadi jangan yang enteng. Iya, first impression gua nggak boleh sensor berarti nggak ada sensor itu anjir dong nggak apa-apa ya, Udah nggak apa-apa. anjir gitu nggak apa-apa ya anjir Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. anjir Sama diri lu gitu, ya, gitu. kacau banget gitu loh anjir. Kayak gua kira ini santai gitu. Ternyata berat. Gua sering waktu itu masih semester 1 ya, waktu itu gua masih offline. Lu pernah ngalamin ya? Ya itu gue bisa tidur itu cuma 3 jam. Itu baru masih semester 1. Dan itu praktikumnya masih 3 mata kuliah. Itu disambi sama ini juga sih, sama enggak, gue ospek cuma sebentar. Sama organisasi. Itu yang agak-agak berat. Karena kalau misalkan lu di kampus saintek ambil organisasi juga ya, lu kuat-kuat mental sama fisika aja. Kalau dari lu nih,
gimana sih perasaan lu apa sih, apa lu nyesel jurusan ternyata nggak enak? Enggak dong, gue tuh basicnya emang kan IPA gue kan ya. Iya. Terus gue nyari juga tuh yang sama, yang saintek tapi nggak terlalu Berat. saintek banget. Pikiran ya Emang cocok. Terus gue juga waktu SMA kan ada ekonomi, terus ekonomi kayak ya udah biasa aja Kayak gitu. kepake gitu. Iya, terus main kepake sih udah gue ambil. Terus karena gue pengen banget UB, pengen banget di Malang. Jadi gue cari yang Nggak apa terlalu yang sulit. yang standar sama otak gue juga kan. Akhirnya ada ketemu agribisnis pertanian sama agrobisnis perikanan, sama-sama cuma beda lingkup doang. Terus kenapa lu milih perikanan yang ternak? Gak ada. jurusan ya. Kan agrobisnisnya gue mau. Oh, aku. Bisnisnya. Ya, bisnisnya. Jadi kenapa nggak bisnis peternakan? Maksudnya Pertanian, yang Pilihan pertanian. satu itu dia pilihan satu gue gak mau masuk. Oh itu nggak masuk? Nggak masuk. Jadi sebenarnya pengennya pertanian ya? Iya. Kira-kira ada bisa ya? Gak masuk pertanian. Gua tetep lah. Nggak boleh nyesel. Enggak jalannya. boleh nyesel, nggak nyesel. Tapi nggak nyesel sih. Perikanan enggak seru, terus kata-kating juga seru. Terus masih aman-aman aja gitu. Nggak terlalu serius juga, masih biasa. Santai sih. Iya, semester Santai 1-2. santai. Oh iya ya. Enggak apa semester 1-2 silakan bilang santai. Buat teman-teman semua. Sih gue nggak sakit. Masih santai, tapi nggak sabar juga sih. Lu tuh Kalau gua sebenarnya tujuan gua bukan agribisnis. Gua nggak pernah kepikiran agribisnis sama sekali. berarti pelarian nih. Nggak, ya mungkin karena 2 tahun dari kelas 11 gue udah mau belajar SBM buat kuliah. Gue itu udah niat buat linjur. Gue tuh gue maunya manajemen atau administrasi bisnis gitu. Kok bisa lari agribisnis? Iya, Karena yang lu pengen minggu tapi tetap ada saintek ya apa? Iya gue sama. iya, gue mau kayak gitu. Sosum dong. Atau Langsung Ini mau sosum tadinya. Aku dari IPA, mau sosum. dia pengen linjur ke sosum. Iya. Dan Tapi dia berat. Bisnis ada kan ekonomi. Iya iya. Berat, terus sampai akhirnya pas SBMPTN masa linjur dua-duanya pilihannya. Ya udah cari-cari saintek, ada nemu agribisnis, ya udah daftarin aja langsung agribisnis. Pas aku masuk di agribisnis ternyata sesuai ekspektasi juga sih. Banyak banget belajar ekonominya sesuai yang aku mau, jadi senang-senang aja di Banyak agribisnis. pelajaran IPS-nya ya. Iya, banyak banget. Banyak kan IPS-nya ada sosial kan, nama jurusan gue tuh sebenarnya sosial ekonomi perikanan. Oh. Jadi sosial ekonomi basicnya. Basicnya sosial ekonomi ya. Terus kira-kira perlu nggak sih kalian belajar ekonomi di SMA ini, maksudnya buat masuk jurusan kalian apa itu diajarin dari basic gitu loh nanti di kuliah? Di kuliah belajar dari basic karena emang aku belajar ekonomi kan sendiri ya, nggak dapat ekonomi di sekolah, itu belajar buat SBM. Nah pas di kuliah nemu mata kuliah ilmu ekonomi umum, itu tuh sama banget pelajarannya kayak buat di SMA masuk ke SBM gitu. Berarti Itu kalian sama, diajarin basic. diulang doang. Iya basicnya. Jadi nggak usah belajar ekonomi dulu lah, fokus ke Bisa, dulu. ya fokus. Oke, oke. Sekarang langsung aja ya ke suka duka jurusan kalian apa sih? Oh. Suka duka sama hal unik deh di jurusan kalian masing-masing. Ini yang lain dulu dah. Gua nyiapin biar lengkap nih jawabannya. Karena agak ini juga agak urgent buat disampaikan. Ya udah, boleh deh dari gadis. Dari gue. Gadis. Sukanya kalau masih semester 1 ini masih santai, gue bener-bener masih bisa Iya, sama. ikut lomba, ikut organisasi, masih main jalan. juga masih lancar. Buat kedepannya kira-kira gimana tuh? Kalau kata-kating sih 2 organisasi cukup, kayak udah pusing banget gak kurang tidur kata-kating. Terus Jurusan lo ya? 2 organisasi cukup. Enggak sepakat. 1 cukup. Asli. 1 aja. 2 cukup, 1 lebih baik. Enggak, 2 itu dua itu pusing kayak misalnya nanti Iya, kalau banyak misalkan yang organisasi ini nanti lu tuh mikirnya kayak lu punya 2 rumah, ujung-ujungnya harus milih salah satu rumah doang. Jadi lu harus fokus ke salah satu rumah doang. Susah buat multitasking kayak misalnya lu organisasi kepanitiaan. Kalau misalnya kepanitiaan kan itu cuma 1 event selesai iya. kan. Tapi kalau misalnya kayak UKM atau kayak BEM atau BEM. DLM kayak gitu. DLM apa ya sebenarnya? DPA kayak legislatifnya ya. Legislatif. Eksekutif legislatifnya misalnya mau ikut kayak itu kan 1 periode. Kalau misalkan lu ikut Dua-duanya. 2 gitu misalnya ikut BEM dan ikut UKM juga agak kelingkungan sih, agak berat aja. Kalau misalkan gua rasain ya
selama Udah 2 tahun. itu yang mungkin harus di ini sih harus digaris. So organisasi satu cukup, cuman kalau mau totalitas. Ini fokus bisa aja. Iya. Suka-dukanya deh tadi belum jawab. Sukanya itu masih santai, terus gue juga suka soalnya kayak sejalan aja sama Sama apa yang lu pengen. ya apa yang gue suka. Terus kalau dukanya banyak kan dari orang-orang kayak Oh. jadi lu fakultas apa, jurusan apa, fakultas perikanan. Gue belum selesai nyebutin fakultas perikanan dari ilmu kelautan. Dia baru Dicela ya? iya bang. Oh harus kalau gue langsung ada ketawa-ketawa kayak gitu. Itu gue udah langsung gedek gitu, terus gue udah malas lanjutinnya. Iya. Banyak kata-kata gitu. Iya sumpah Kanati. Itu sih Sekarang dukanya. boleh deh, Iko coba. Suka-duka apa hal unik deh di jurusan lo? Sukanya ya sekarang masih santai, masih online, masih semester 1 juga masih nyantai. Tapi dukanya itu ada kata cutting itu kita bakal banyak praktik laporan gitu. Banget ya kalau online ini praktik. Ya, online praktik di rumah sendiri-sendiri bener-bener gua ngeblack tikus di rumah buat praktik terus bikin laporan. Ngeblack tikus? Ya, ngeblack tikus. Atau tikus saya susah lah. Terlatih namanya terlatih tikus. Itu hal uniknya juga itu termasuk unik sih, mainan sama binatang, mainan sama pertanian. Iya itu uniknya Gua nggak mau kita black terjun tikus. langsung. Marmut. Bayangin gemes banget kan? Kasian. Iya jelek. Itu sampai pada nangis tuh cewek waktu itu yang kreatif. Gue dengan jahat tuh gue potong gitu. Buat praktikum memang ya buat jurusan macam kita sudah. Iya. Biasa ya betul. Itu sih uniknya. Tumbuhan alam malah. Gue juga ngambilin pohon. Lebih pohon. Buat apa tuh? Ya itu ini ya mata kuliah dasar ya kayak biologi kayak gitu kan butuh juga kan untuk pengenalan kayak tumbuhan dan hewan-hewan kayak istilahnya anatomi fisiologi. Iya, anatomi. Dari lu lah, ini kan itu udah nih. Lu apa yang ngebelek tikus ya? Padahal lu pertanyaan lo. Kita belajar juga biologi itu masuknya. Black tikus anatomi belajar. Kalau iya Di lu nggak ada ya di sini? Ya gue ada iktiologi, ngeblack ikan. Ikan. Iktiologi Iktio. itu Baru dengar. ikan. Iya, baru dengar. Berarti hewan aja beda. Ada lah mata Iya. kuliah. Kalau lu lah, gimana suka dukanya deh? Suka duka yang satu nih yang tadi kata gadis itu untuk duka ya. Pertama lu nggak terlalu pede untuk menyampaikan jurusan itu. Orang-orang pamer nggak enak ya? Sebenarnya ini yang mau gue edukasi ke teman-teman kalau misalkan emang mau ngambil jurusan dari peternakan, dari perikanan, dari pertanian, jangan minder sebenarnya, jangan minder. Ketika kalian emang ditanya ke teman-teman jurusannya apa, dengan pede aja bilang gitu. Santai aja. Gue jurusan peternakan. Kalau misalkan langsung dicela gitu sama temen-temen, lu mainin tai sapi gitu kan. Biasanya paling pertama kayak gitu. Emang hidup lu seputar tai sapi doang, peternakan luas bro gitu kan, bilangin aja. Gue yakin jurusan pertanian juga luas, buktinya Luas kan belajar banget. ekonomi apa segala macam, dan ini juga perikanan istilahnya ilmunya nggak terpaut di situ-situ aja gitu kan. Jadi jangan ngerasa minder, jurusan kalian tuh keren. Apapun jurusan yang kalian ambil, bahkan gue bakal bilang kalau kalian ngambil sastra Arab, kalian keren. Berarti pede aja man. Pede aja, jangan terlalu dengerin kata orang. Kalau misalkan emang lu dikatain sama orang, tanya balik. Biasa aja ya. Terus kalau misalkan respon dia ternyata jurusan dia bagus, ya udah lu juga gak usah minder, lu buktiin kalau anak peternakan, anak pertanian, anak perikanan juga keren. Gue sering kali ya kalau misalkan digituin gue balikin nih. Lu ngambil apaan? Peternakan. Ya mentai sapi ya, balikin kan. Lu ngambil apaan? Manajemen sampah gitu. Tapi banyak soalnya. Banyak di mana-mana gitu. Di setiap kampus gue bilangin ya, banyak pasti ada manajemen. Ya. Iya, gue lebih jahat sih sebenarnya. Jahat gak sih? Karena ya emang sih jujur kalau misalkan buat anak-anak kayak di jurusan kita ini agak sebenarnya agak sensitif ketika digituin sebenarnya. Lu nggak tahu gue belajar apa. Iya. Kalau lu tahu lu bakal ngatain kalau jurusan gue sebenarnya keren. Itu sih yang gue kasih tahu. Untuk sukanya ya itu gue belajar. Gue jujur gue ketemu banyak cutting dan alumni yang emang udah pada sukses, dan gue ngeliat keren juga jurusan peternakan ternyata
Itu doang nggak belajar Iya. peternakan. Lebih umumnya gue lihat orang-orang yang jadi pengusaha ya yang Iya. pada Bagas. Terus juga banyak yang di apa namanya jadi orang penting gitu di pemerintahan ya, di pemerintahan. Dan Tangan mungkin. itu ada suka sih menurut gue, itu salah satu suka. Terus juga menarik lah. iya, terus juga gue jujur ketemu banyak orang yang pikirannya istilahnya terbuka gitu ya, istilahnya peternakan itu gue banyak belajar ilmu-ilmu baru juga gitu. Itu kan istilahnya Hal suka. yang suka. Enak. Kalau hal unik yang terakhir ya tadi hal unik ya. Boleh gitu ya. Kalian ada ini gak sih kayak kolam di kampusnya punya kolam Ada. sendiri? Ada kan? Ada. kandang-kandang. Iya. Kolam, Di gue ada. juga ada. Itu hal unik. Hal unik di fakultas kalian. Gue punya namanya eksperimental farm ya, ekspam. Iya. Itu tempat naruh sapi, kambing buat penelitian dosen-dosen dan mahasiswa KM Papet, sebenarnya KM Papet. Itu hal unik dan sebenarnya di fakultas saya nggak bakal ketemu loh ya. ya nggak apa-apa. Dulu kalau misalkan gua ngobrol sama anak Unpad ya, Papet Unpad itu malah lucu. Mereka akan bikin lucu. Boleh. kadang-kadang kampus lain itu suka ngeledekin, tapi ternyata itu tempat yang keren gitu. Gua nggak mau, sebenarnya agak sensitif sih kalau misalkan gua bahas di sini, mungkin nggak perlu sih, tapi ini ada yang lucu aja gitu. Nanti ya gitu. Di belakang aja. Tapi ya. Kayak gitu. Nah, harapan sama cita-cita kalian setelah lulus dari jurusan kalian apa sih? Harapan yang lain dulu deh. Jangan dulu deh. Gitu. Harapannya sih karena gue pengen jadi wirausaha, jadi gue mau jadi wirausaha ke depannya setelah lulus, karena banyak juga yang gue pelajarin di agribisnis tentang wirausaha, bisnis, manajemen gitu. Gue pengen jadi wirausaha. Jadi usaha sendiri lah ya. Iya, usaha. Karena udah ilmunya udah dapet nih, tinggal prakteknya aja. Iya. Kalau duluan. Gua gambaran awal masuk peternakan emang bentukannya pengen jadi pengusaha ya, awalnya. pengen punya usaha. Apa Iya. yang mau lo pengen usaha yang lain nih? Gue lebih ke susu sih, milking. Oh, berarti masih Yang ada. gua tertarik ya. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dan gua selama perkuliahan ya, itu tujuan awal lu tuh berubah gitu setelah lu kuliah, dan gua nggak terlalu fokus, maksudnya nggak terlalu tertarik untuk jadi pengusaha susu lagi gitu, tapi lebih terpecah lagi gitu. Maksudnya ada yang ini bagus, ini bagus, ini bagus, Jadi jadi masih bingung lo nih. masih bingung gitu jatuhnya, kayak yang ya lu harus belajar lah, lu harus belajar ini, lu harus belajar ini. Iya. Gue masih dalam bidang ini. Karena gue bahkan milih buat jurusan peternakan aja udah di akhir-akhir masa SMA gitu. Jadi gak bisa nentuin cita-cita gue. Gue tuh bukan tipe orang yang mendadak. dari awal udah nentuin gue harus jadi apa, tapi ngikutin Lanjut flow. proses dulu. Lanjut lo. Lanjut lo. Iya, iya. Iya, nggak gue sebut ngikutin arus juga sih, nggak boleh gitu. Tetap lu ikutin dulu prosesnya selama perkuliahan. Nanti lu nyamannya di mana lu ambil. Kalau lu pengennya apa sih? Sama gue jujur belum ada kayak impian besar habis lulus tuh mau kemana, belum ada. Gue sekarang baru kayak ya udah masih semester 1, ikutin aja semuanya, belajar yang bener, IPK yang gede, terus organisasi kalau bisa kumpulin banyak gitu, terus mau kemana-kemananya ikutin aja, terus gue support Support. Sama Gilang masih ngawang-ngawang lah ya. ibaratnya. Gak ngawang. nggak ngawang juga sih tapi Udah tahu ada gambaran, Tapi belum jelas. cuman Takut istilahnya berubah masih lagi. ngikutin prosesnya aja gitu. Ini nanti nyamannya di mana kayak gitu. Oh. tapi kalau gue udah ada sih nyamannya di mananya, Udah ada. Kalau gue belum. di bagian pemasaran, marketing. Mau marketing ikan berarti. Nggak mesti ikan. Pasar ikan. Gak mesti ikan Bisa. juga. Iya bisa. Bisa sih, Bisa bisa. di apa sih perdagangan ya, kalau perdagangan bisa. Ya, balik lagi di podcast INFR. Sekarang kita akan masuki sesi Q&A. Di Q&A ini kita akan bersama jurusan agribisnis perikanan, dan peternakan. Langsung aja ya, masih ke pertanyaan. Sebenarnya ini Q&A ini diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun Instastory Instagram FYD 2021. Ini udah dihimpun dan dihimpun beberapa pertanyaan hasilnya.
Dari siswa. Dari siswa. Siswa. Kelas berapa aja? Kelas 10, 11, 12. Oh, semuanya. Semuanya berada di sini. Oke, langsung aja pertanyaannya. Agribisnis ya, kita mulai dari agribisnis. Boleh. Di jurusan ini ngapain aja sih Kak? Dan biasanya faktor apa yang bikin kita cocok di jurusan ini? Di jurusan ini kita belajar pertanian dan bisnis, pastinya itu kuncinya ya, pertanian dan bisnis. Banyak banget prakteknya, nanti ada praktek nanam-nanam, ada praktek peternakan juga, bahkan kita bakal piket untuk menjaga kandang sapi gitu kan. Ada iya dapat karena satu lingkup sama peternakan di Undip itu. Terus kalau misalnya faktor apa, kalian harus banget suka sama ekonomi sih. Biologi perlu nggak tuh kira-kira? Biologi dan ekonomi itu menurut aku, karena itu banyak banget dipelajari di jurusan ini. Itu sih kuatin aja di situ. Ekonomi, Fisika, kimia lupain aja udah. Jadi mau lari dari fisika dan kimia? Iya, ke sini aja udah. Oke. Sekarang ke peternakan. Jurusan di fakultas peternakan apa aja sih? Apa emang cuma tok peternakan? Tergantung dari kampusnya. Kalau di Unsur apa tuh? Kalau di Unsur sendiri itu semua tingkatan ya, sampai S3 ya. Itu S1 peternakan, S2-nya peternakan, S3-nya ahli peternakan, Ahli peternakan. D3-nya budidaya ternak. Berarti ada 4 ya? Ada 4. Kalau misalkan di Kampus Unsur, lain, di Unsur tuh. Apa di kampus? ada di kampus lain di PB ya. Khususnya di PB ini yang aku tahu nih udah spesifik Macam-macam lah. jurusannya sendiri. Ada apa? Bisa dicek di apa ini, ada teknologi produksi ternak. Itu program S1-nya ya. Satu. Terus THT, teknologi hasil ternak, sama nutrisi dan teknologi pakan. Itu untuk yang S1-nya. S2 sama S3-nya macam-macam. S2-nya, S3-nya ada juga. S2-nya ini ada teknologi ada ilmu produksi dan teknologi peternakan, ada ilmu nutrisi dan pakan. Itu S2-nya, S3-nya sama kayak yang S2. Berarti ada banyak tergantung kampus ya jurusannya. Benar. Nggak Nggak semua semuanya. kampus. Kalau misalkan peternakan sama yang di IPB ini bedanya yaitu kalau misalkan peternakan ini lu belajarnya Lebih masih spesifik. enggak, Peternakan masih general. masih- Nanti spesifiknya itu lebih pas lagi di gua tuh ada MKP gitu, mata kuliah pilihan. Nah itu nanti penjurusannya di situ gitu, kayak lu mau fokus kemana tapi tetap gelarnya gua SPT gitu gue ya. Tapi lo di jurus di Unsur ini cuma satu kan, tetap peternakan secara general. Ada 2 kalau misalkan dari SMA mau masuk ke ini ya. Kalau misalkan dari SNM SBM-nya cuma bisa ngambil S1 peternakannya. Kalau dari UM-nya bisa ngambil S1, bisa ngambil D3 budidaya ternak. Oke. Jadi kalau mau di Unsur peternakan itu ada 2 pilihan. Ada budidaya ternak sama peternakan. Lanjut sekarang ke perikanan. Jurusan di Fakultas Perikanan. Lu masuknya Fakultas Perikanan kan? Iya, Fakultas Perikanan. Apa aja sih jurusannya? Kalau di UB kan namanya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Iya. Itu ada 6, terus beda, banyak juga ya? ya beda gelar juga. Pertama, Beda-beda gelarnya? ya ada Ilmu Kelautan itu dapat gelarnya Sarjana Kelautan. Terus pemanfaatan sumber daya perairan itu, gue lupa di situ dapat gelarnya tetap Esper apa Esko. Terus ada manajemen sumber daya perairan itu dapat perikanan, terus agrobisnis perikanan gue. Terus ada teknologi hasil perikanan sama budidaya perairan. Jadi ada 6. Ada 6 ya? Macam-macam lah ya. Oke. Terus lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi sempat disinggung. Gua mungkin boleh masuk dulu nggak? Boleh. Buat edukasi ke teman-teman. Boleh. Ini ya. Yang mungkin gue nggak tahu ya, yang lain-lain udah bahas atau belum gitu. Kalau misalkan jualnya gue dulu di kelas 12 itu agak bingung gitu. Cara bedain antara jurusan dan fakultas. Iya. Khususnya lu kayak misalkan dulu tuh kuliah tuh lu pengen ngambil apaan, gue mau ngambil fakultas. Sebenarnya lu kuliah bukan mau ngambil fakultasnya tapi mau ngambil jurusannya. Ibaratnya gini, teman-teman ya, kalau misalkan mau ngambil SMA, IPS. kalau misalkan kita compare sama SMA ya, Cibinong itu universitas.
Universitas. Cibinong ini universitas. Terus SMA ini fakultas. SMA. Ada SMA. Enggak, sorry. Ya. Ada SMA ini fakultas. SMA kan ada kan SMA, SMK, MA. Nah, itu fakultas. Itu namanya fakultas. Jadi terus Jurusan. Itu IPA. untuk jurusannya IPA, IPS. Kan kalau misalkan dari SMA kan gitu kan. SMA kan jurusannya IPA, IPS, bahasa. SMK jurusannya ada teknik mesin, teknik elektrik, ya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mau masuk kuliah itu yang diambil itu jurusan, bukan fakultas. Tapi sedikit beda ya, mungkin di ITB. Kalau ITB itu emang masih tahun Oh, iya. Oh, iya. fakultas dulu, karena dia ada TPB 1 tahun. Setelah itu baru Tuh yang bedain ya Khusus sama ITB ya. ITB. Mungkin ITB doang ya kayak gitu ya. Sisanya sama sih untuk jurusan fakultas. Jadi kalau Masih teman-teman pilih jurusan. mau ngambil di luar ITB harus Harus tahu tahu dulu gitu. jurusannya. Karena di jurusan gue aja peternakan khususnya ya, itu gue punya fakultas sendiri peternakan dan gue Oh. punya jurusan sendiri peternakan. Nah kalau misalkan contoh yang punya jurusan peternakan tapi nggak punya fakultas peternakan, ada di UNS. UNS ini punya jurusan peternakan tapi nggak punya fakultas peternakan. Di mana fakultas peternakannya ada di fakultas pertanian. Jadi itu sih yang mungkin harus digarisbawahi oleh teman-teman yang kalau nanti mau ngambil kuliah. Ambilnya jurusan kecuali ITB. Lanjut nih ke lagi deh. Boleh. Apakah lulusan agribisnis prospek kerjanya setelah lulus itu nanti lebih berhubungan dengan perbankan atau tidak? Bener gak sih stigma itu? Mungkin ini gambar-gambar adik kelas tuh agribisnis, oh bisnis ya pasti larinya ke bank nih. Nggak mesti bank sih ya, sesuai pribadinya masing-masing mau jadi apa ke depannya. Tapi kalau buat ke bank itu emang ada kaitannya, kita bisa masuk ke bank tuh. Tapi selain bank juga nggak mesti bank sih, sesuai Passion. passion kita maunya Tapi bisa apa. ke bank. Tapi bisa, Tapi nggak selalu ke bank. nggak selalu ke bank. Bisa banget ke bank. Kita ke gadis deh. Ini pertanyaan mungkin ya. Kalau di Undip tuh wajib bisa renang untuk fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Kalau di Universitas Brawijaya ya, wajib nggak sih bisa renang? Enggak. Kalau di UB kan tadi ada 6. Iya. Yang wajib buat bisa renang tuh PSP sama IKA, pemanfaatan sumber daya perairan sama perairan apa perikanan aku lupa, sama ilmu kelautan. Sisanya nggak wajib. Sisanya nggak wajib. Itu dua itu ada mata kuliah renangnya. Karena kalau di Undip ya, yang gua tahu Wajib. semua Wow. jurusan tuh nanti ada praktek renangnya 2 minggu atau 3 minggu gitu. Pindah. Di Undip jurusannya apa aja tuh di EPIK? Gua lupa. Pokoknya ada perikanan tangkap, oceanografi, terus kelautan. Satu lagi gua lupa. Sini gua ada 4 tuh. Tapi itu wajib bisa renang semua. Karena ada. Menurut gua emang harus, karena itu jurusannya yang harus memungkinkan seseorang bisa renang. Beda kan kalau misalnya di sini kan dia punya ada manajemen, ada agribisnis perikanan. Itu nggak terlalu urgent banget kalau lu nggak bisa berenang gitu. Tapi mungkin kan kita nggak tahu. Iya. Dilihat lagi dari jurusannya paling. Iya. Kalau emang kalinya ke manajemen mungkin santai ya. Tapi Karena- kalau emang mau ambil kelautan ya, ocean itu wajib bisa renang. Iya. Gitu. Asik juga tuh Osen. Jurusan yang nggak banyak ya. Gak banyak tapi asik karena lu renang liburan dong kita aja kuliah atau Oceanografi. liburan renang 2 minggu kan. Belum ada ya namanya deh di oceanografi ya? Belum ada deh kayaknya ocean. Wah, cukup masuk situ. Kalau bisa renang lah. Wah, jago gua. Kayak Pak. Biasa renang di situ. Kayak lanjut ya untuk mesin waktu. Iya, boleh. Di peternakan ada nggak sih praktek langsung ke hewan, maksudnya kayak langsung meresapi atau mandiin sapi, Ada ngasih tuh. makan ayam. Di semester yang udah masuk tengah-tengah. Nah, di semester 4 itu lu udah praktik kandang, bangun subuh jam 4. Jam 2 mandiin sapi. Jam 2 subuh mandiin sapi. Nanti ke ekspam jam 2 pagi mandiin sapi dengan mata beler. Selesai nih mandiin sapi. Nanti jam setengah 5 itu udah merah susu sampai selesai, sampai sekitar ya setengah 6 lah, sampai beberapa itu kita tuh punya ini
punya tempat penjualan susu juga gitu. Itu bukanya setiap subuh. Nah itu hasilnya dari hasil merah sapi itu ada praktik langsung ke hewannya. Terus kalau misalkan kita juga ada kunjungan, salah satunya kan ada praktik yang enggak ada hewan yang nggak ada di ekspom ya, kayak babi itu pun ada pengamatan. Jadi kalau babi sih lebih ke pengamatan sih, nggak langsung. Kalau yang langsung itu ada lagi praktik inseminasi buatan. Pernah dengar? Pernah tuh. Itu Di kelas masukin. 12 ya inseminasi. Jadi punya semen sapi ya, semen yang diawetkan gitu kan. Itu ditembakin lewat duburnya sapi. Iya. Betina yang lagi. Nih, gue punya pertanyaan nih tentang inseminasi ini. Sebenarnya dari teman gue sih. Gimana? Untuk cara mengolah sperma sapi itu gimana sih? Itu nanti gua kebetulan susah nyarinya di IG sih ya. Itu gua ada yang Bisa itu lihat jadi nanti biasanya ya. si sapi ini kan lagi mau naikin si betina ya. Iya. Itu langsung kayak dilepasin gitu, terus dimasukin kayak ada wadahnya, itu dimasukin si penisnya sapinya, dimasukin ditembakin kan langsung kan. Itu nanti dapat langsung disimpan gitu. Lupa, gue belum terlalu belajar banyak juga ya tentang inseminasi itu. Bisa kayak ini ada pengenceran sih. Yang pengenceran itu jadi si sperma berapa diambil pakai ini, nanti dikasih air gitu sampai sampai encer gitu, lalu disimpan. Nah nanti ditembakin Ke betina. Terus ada juga yang pakai gambar sapi betina. Buat mancing. Ya, bukan gambar sih, lebih kayak ya betina buatan ya. Kayak gitu. Jadi pas dia lagi naikin, soalnya kalau misalkan kawin langsung itu agak riskan. Badannya sapi jantannya kalau misalkan lebih besar, si betinanya lebih kecil, bisa fraktur atau apa. Itu kan lebih ini ya kalau sapi ya khususnya. Makanya teknologi inseminasi buatan ini benar-benar bantu. Itu praktek langsung. Ini pertanyaan pamungkas yang mungkin di setiap jurusan ada prospek kerja dari jurusan masing-masing deh. Mau dari siapa nih? Terserah deh, boleh. Duluan. Lu nanya ya? Nih kalau prospek kerja, bukan. Kita buka dulu. Enggak banyak. Udah disiapin. Ini pasti jadi pertanyaan yang umum sih. Sebenarnya kalau misalkan Ya, rusak HP-nya. bisa dulu. Kalau misalkan untuk prospek kerja ya, untuk prospek kerja. Kalau kayak ini sih. Gue banyak lab ya, lab. Kalau misalkan gue bisa sebutin ada lab fisiologi reproduksi, itu salah satunya tadi penelitian ya, anatomi fisiologi, terus juga perkawinan. Kalau perkawinan ini bisa silang sama ini sih, sama pemuliaan gitu, kayak rekombinasi gen, bioteknologi kayak gitu. Itu lebih ke saintisnya ya, kalau misalkan prospeknya. Terus kalau misalkan yang paling umum sih kalau dari kampus gue bentukannya untuk jadi pengusaha dan pekerja. Pekerja secara umum dan pengusaha ya. Pengusaha dan pekerja lebih ke arah ternak ya. Pasti dan ternak di kampus gue ya khususnya itu lebih ke konsumsi yang gue sampaikan di awal, bukan ke ternak hobi. Terus lu bisa jadi dokter hewan kalau misalkan gue sebut ya, lebih ke kesehatan ternak ya, pemeriksaan, terus juga kayak penentuan penyakit awal, apa sih namanya, diagnosis. Prognosis kayak gitu kan, itu lu bisa di caster jadi ahli kesehatan ternak. Terus juga bisa jurnalis hewan bisa. Ada tuh yang pekerjaan jurnalis hewan, gue malah baru dengar tuh jurnalis hewan. Ada, gue ikut UKM ya, UKM gue pers, dan punya alumni yang jadi jurnalis peternakan, jadi lebih ke berita-berita ternak ya? Berita ternak aja, kayak mungkin penyakit, terus juga info-info tentang ternak yang lagi gimana kan. Dan mungkin info-info menarik dari ternak harapan, kayak misalnya kelinci atau apa kayak gitu, itu tugasnya jurnalis peternakan. Terus bisa kerja di pabrik pakan, bisa petani
petani pakan bisa. Petani pakan hewan. Kayak gue belajar kayak hijauan pakan. Itu kan harus ditanam kan. Iya. Nah itu Lu belajar. bisa jadi petani. Jadi seorang peternak itu bisa jadi petani. Bahkan peternak itu sebenarnya petani. Dasarnya petani kan. Luas. Enggak, maksudnya kalau misalkan hewan ruminansia ya, gue sebut nih ada hewan ruminansia, ada unggas kan. Iya. Ruminansia ini yang makannya rumput, Iya. yang punya rumen di perutnya. Itu kan dia pasti butuh yang namanya hijauan. Iya. Nah kalau misalkan punya hewan ruminansia, minimal harus jadi petani juga. Benar. Tapi ada kan yang kerjanya itu cuma jadi petani untuk pakan gitu. Jadi dia tahu nih hijauan yang harus dijual apa. Banyak sih sebenarnya prospeknya kalau misalkan gue mau sebutin satu-satu nggak bakal selesai di podcast nih. Banyak banget. Gue yakin perikanan sama pertanian juga baik. Dan yang terakhir, gue bisa masukin jurusan sosum. Bang. Jadi ketika anak-anak sosum yang meledek jurusan kami, gue bisa masukin jurusan lu nggak bisa masukin jurusan gue. Bisa sih sebenarnya jualan. Semua bisa, jurusan apapun kerjanya apa aja bisa. Lu dari Ganis deh prospek kerjanya gimana sih? Dari perikanan ya, bisnis perikanan. Kalau dari gua banyak sih, luas banget. Kemarin juga bisa ada apa tuh webinar sama Kating, itu mereka ada yang di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ada, terus terus ada di pengusaha juga ada. Bisa tambak mungkin ya? Iya, tambak sih paling banyak. Banyak kan tambak berarti. Banyak kan tambak, terus pekerja juga bisa, terus ke bank juga nggak sedikit. Banyak pasti ke bank. Terancam ya, manajemen Kalian dimasuki oleh orang-orang IPA. dosen pasti kan banyak kan dari alumni ya. Itu Dosen gue banyak sih, lanjut S2 terus dosen ujung-ujungnya. Jadi di jurusan kita banyak. Kok nih, agribisnis kan lebih bisa Iya. juga ya, karena Bisa banget. Apa aja sih bro? Jadi wirausaha itu udah pasti. Terus kita bisa jadi peneliti, penyuluh, kita bisa jadi pemberdaya masyarakat, PNS bahkan kita bisa. Bang apalagi? Karena kita masih berkaitan. Oh ya, sama lah ya. Ini jurusan bertiga kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Besar lah peluang di bank. Ini terakhir ya, motivasi ini dong adik-adiknya nih yang masih kelas 10, 11, terutama pas 12 deh yang sebentar lagi bakal menghadapi TBK atau mungkin masuk kampus atau instansi pendidikan lagi. Ini dari gue ya. Dari dulu lah. Gue nggak tahu banyak ya sekarang sistem penilaian untuk masuk ke kampus negeri ini berubah apa enggaknya. Tapi yang kalau misalkan yang gue alamin selama gue masa SMA, jurusan inti di jurusan lo, misalnya IPA atau IPS, tekunin aja gitu, jangan sampai loss gitu. Fisika, kimia, biologi kalau IPA ya. Seriusin aja. Matematika itu di push aja karena ini bergunanya nanti buat apa? Pas lagi lu TBK ini berguna banget gitu. Sebenarnya nggak apa-apa nilai lu jelek tapi seenggaknya lu ngerti dan bisa gitu ya. Karena kan kalau misalkan lu jelek tapi istilahnya hasil lu kerja keras sendiri nih sampai lu paham nantinya, ya lu dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak bakal nggak paham. Gue aja di kelas 3 itu dulu kelas 1 ya MTK, gue kagak ngerti apa-apa aja. Jadi ngejar lagi. Ya, apalagi kimia, sumpah. Apalagi kimia. Gue jujur ya, kimia gue gak tahu apa-apa gitu. Gue sampai hampir ngambil buat UN itu kimia, tapi gue nggak berani gitu. Cuma, tapi gue bisa kimia di kelas 12. Jadi belajar aja, jangan sampai. Ini apa yang lu pelajari maksimalin. Tapi jangan terlalu keras. Ya, gua maksimal tapi jangan terlalu keras. Tetap dalam koridor yang pas aja gitu. Semua itu ada porsinya, jangan terlalu keras, jangan terlalu nyantai juga, karena apa yang dilakukan sesuai porsinya itu akan maksimal pasti. Itu jadi lu bis buat ada di kelas lu nih yang masih SMA adalah sepatah dari kita. Kalau dari gue sebenarnya tahu posisi lo ada di mana. Kayak mau itu dari otak, dari materi, itu tahu ada di mana. Jadi kapasitas lu sih. iya, kapasitas lo ada tahu di mana. diri. Tahu diri. Kasarnya gitu ya, tahu diri. Soalnya gue juga jujur lolos SBM gara-gara gue tahu diri. Kalau gue ningkatin ego gue tetap mau yang di utama itu gue nggak bakal
Berarti tahu diri aja. Tahu diri, sama kerja keras juga jangan lupa sih. Kerja keras dulu aja, terus tahu diri. Iya. Batas biar maksimal di mana. Iya, lihat batas maksimal lu. Dan itu sekarang yang terakhir nih. Pasti usaha dan doa itu kan pasti kita harus jalanin. Terus menurut gue kalian harus apa ya, tahu diri juga dan mikirin matang-matang jurusannya mau di mana. Jangan sampai salah jurusan sih. Gue tipe yang gue ngincer jurusan bukan universitas, kan ada juga yang ngincer universitas. Iya, kalau gue kayak gitu menurut gue, karena Kalau ngambil SNM ya. ya apalagi SNM, mikirin jurusannya, belajarnya gimana nanti kan, karena lo bakal 4 tahun atau lebih, jangan sampai lebih sih, jangan sampai lebih. Gak enak juga. Iya. Karena jurusannya nggak nyaman. Harus sesuai jurusan sih. Ya, simpulan dari podcast peternakan, pertanian, dan perikanan ini adalah bahwa jurusan-jurusan tersebut itu tidak menutup kemungkinan untuk membuka lapangan pekerjaan yang lain. Iya. Lu tetap bisa, mereka tetap bisa ngambil jurusan IPS, bahkan di jurusan masing-masing lu udah kuat gitu. Untuk itu janganlah kita ngeremehin jurusan-jurusan orang, tetap respect lah sama jurusan orang lain. Apapun jurusannya, lu keren bisa Tetap kuliah. respect sama jurusan orang lain. Mereka juga bagus kok. Terus fokus sama apa jurusan. Pastiin nama jurusan dulu dari kelas 12, fokus gitu. Untuk itu hari ini sekian podcast hari ini. Terima kasih. Terima kasih.